Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas berbagai macam limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, khususnya nikmatul Islam dan nikmat sunnah atau di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga nikmat sehat serta nikmat waktu luang dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mampu untuk kita menghitungnya, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Terlalu banyak, ya, nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Maka semoga, ya, ibadah yang kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini sebagai wujud atau bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat tersebut, termasuk diantaranya ibadah menuntut ilmu, ya. Karena ini nikmat ibadah yang sangat agung, ya. Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita nikmat untuk bisa senantiasa terus bertolabul ilmi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwa fillah, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bab yang keempat, ya, bab yang keempat dari kitab prinsip-prinsip aqidah ahlu sunnah wal jamaah, ya. Bab yang keempat ini adalah kewajiban ittiba', ya, yakni mengikuti jejak salafus salih dan menetapkan manhajnya. Ya, kenapa kita wajib mengikuti salafus salih dan menetapkan manhajnya? Maka jawaban ringkasnya adalah karena Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya yang memerintahkan demikian. Karena Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya yang memerintahkan demikian, yaitu untuk berpegang teguh, ya, dengan jalannya atau manhajnya salafus salih dari kalangan, ya, sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, ya. Mengikuti manhaj atau jalan salafus salih, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum, merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim. Jadi kewajiban, ya. Bukan anjuran lagi, tapi kewajiban. Artinya kalau kita sudah menetapi manhaj ini manhajus salaf, manhajnya para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam beragama, berarti kita telah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, mentaati perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, ya. Karena ini kewajiban setiap muslim, ya. Makanya dakwah ahlu sunnah wal jamaah bersifat umum, mengajak seluruhnya tanpa memandang kepada kelompok tertentu, ya, atau ormas tertentu. Tidak, tapi seluruh kaum muslimin diajak untuk berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti manhaj para salafus salih, ya, adalah yang pertama kita akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, ya. Nanti dalil Al-Qur'an, kemudian dari sunnah, hadis, ya, kemudian juga, ya, perkataan para ulama. Sehingga dengan ini ikhwas sekalian, ya, kita semakin kuat atau semakin yakin dan semakin kokoh untuk terus berpegang teguh dengan manhaj ini. Ini manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in.
sehingga tidak ada lagi keraguan sedikit pun tentang kebenaran manhaj ini. Ini manhaj salaf, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di dalam beragama. Ya, karena ternyata memang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan al-haqqu min rabbik. Ya. Dan kebenaran itu adalah yang datangnya dari Rabbmu. Ini kebenaran yang mutlak. Ya. Yang datang dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka sekali-kali janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Ya. Maka jika kita sudah mengetahui ya, sebuah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang sesuatu, maka sudah jangan ragu untuk membenarkan perintah tersebut. Itu yang pertama kali, kita benarkan perintah tersebut. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kita membenarkan, kita melaksanakan. Ya. Pun demikian yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalil yang pertama dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ya. فَإِنْ آمَنُوا, jika mereka ahlul kitab, ya, al-Yahud wan Nasara, beriman, ya, bimisli ma amantum bih, seperti yang kalian imani. Ini khitab ini kepada siapa, ikhwan? Al-Quran ini turun kepada siapa? Rasulullah, kemudian disampaikan kepada siapa? Para sahabat. Fa in amanu bimisli ma amantum bih, apa kata Allah? Faqad ihtadaw. Jika mereka orang-orang Yahudi dan Nasara beriman seperti yang kalian imani, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Telah mendapatkan apa? Petunjuk. Jadi kalau kita mengimani sebagaimana apa yang diimani oleh para sahabat, beragama seperti bagaimana beragamanya para sahabat, berarti kita telah mendapatkan petunjuk. Ya. Hidayah. Ya. Kemudian wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Permusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasayakfikahumullah, maka Allah mencukupkan engkau wahai Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Fasayakfikahumullah. Ya, wa huwas samiul alim, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika mereka berpaling, maka mereka adalah musuh bagimu dan Allah akan menjadi penolongmu. Ya. Cukup bagi Allah sebagai penolongmu. Ya. Ikhwa fillah, melalui ayat ini, ya, Allah menjadikan iman para sahabat sebagai timbangan atau tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan. Ini antara hidayah dengan kesesatan, ya, dan antara al-haq dengan al-batil. Makanya para ulama mengatakan, jika engkau mendengar atau melihat seseorang mencela salah seorang dari sahabat Nabi saja, mencela salah satu saja dari sahabat Nabi, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah mengikut hawa nafsu. Ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah mencela para sahabat, dan bahkan nggak boleh, haram hukumnya mencela para sahabat. Naam, individu para sahabat tidaklah maksum, tidak maksum, tetapi Allah Azza wa Jalla jaga mereka untuk bersepakat dalam kesesatan. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan mereka sebagai tolak ukur kebenaran. Ya, sebagai tolak ukur untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya. Kalau seandainya kita tidak memiliki pegangan, maka kita akan mudah terombang-ambing.
Apa yang lagi viral diikuti. Ya, seperti itu kalau kita tidak memiliki prinsip di dalam beragama. Akan senantiasa ada inovasi di dalam beribadah. Akan senantiasa ada cara. Ketika satu cara yang lama sudah merasa bosan, maka dia akan mendatangkan cara yang lain. Ketika satu salawatan sudah bosan, berganti salawat yang lain. Seperti itu terus. Ya. Padahal yang tidak dianggap agama pada saat itu bukan dianggap pula agama pada saat ini. Yang bukan termasuk perkara agama pada saat itu bukan termasuk agama pula pada saat ini. Itulah agama, tidak akan pernah berubah. Dan Islam itu adalah cocok di setiap zaman dan tempat. Ajarannya cocok di setiap zaman dan tempat. Relevan, sejalan, tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Karena memang dia datang dari Rabbul Alamin. Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah yang mutlak dan sempurna. Jika mereka ahlul kitab berpaling sebagaimana berpaling atau tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka telah jatuh ke dalam perpecahan, perselisihan dan kesesatan yang jauh. Pun demikian umat Islam, jika menjauh dari keimanan yang diimani oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka telah menjauh dari hidayah atau dari petunjuk. Dan mohon hidayah dan iman adalah sebesar-besar kewajiban. Menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah wajib. Jadi mengikuti manhaj sahabat Rasul adalah kewajiban yang paling wajib. Karena kita wajib menjauhkan segala perselisihan dan kesesatan. Dan tidak ada jalan untuk menyatukan umat Islam dan untuk menghindarkan mereka dari kesesatan kecuali dengan mengikuti ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itulah yang disebut dengan hablullah. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hanya jalan ini yang bisa menyatukan kita di atas dinul Islam, di atas syariat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Kemudian dalil yang kedua, wajibnya kita mengikuti manhaj para sahabat. Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Allah tabaraka wa taala ini satu. Jalan yang lurus ini cuma satu. Adapun jalan-jalan yang lain maka akan mencerai-beraikan kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subul mutafarriqah laysa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ila akhiril ayat. Suatu ketika, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah membuat sebuah garis dengan tangannya, kemudian beliau mengatakan, inilah jalannya Allah yang lurus,
Inilah jalannya Allah yang lurus. Kemudian beliau membuat garis yang lainnya di sebelah kanan dan kirinya. Ya, di sebelah kanan dan kirinya garis-garis yang banyak. Ya. Kemudian beliau mengatakan hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang mencerai-beraikan. Subul mutafarriqah. Jalan-jalan yang mencerai-beraikan. Tidaklah ada ya, tidaklah dari satu jalan ini kecuali di situ ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Syaitan yang berdiri di depan pintu neraka jahanam, siapa yang memenuhi panggilannya maka akan melemparkannya ke dalam neraka. Ya, jalan-jalan tersebut ya, di situ syaitan yang mengajak umat Islam untuk bercerai-berai. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, apabila orang berakal yang menginginkan perjumpaan dengan Allah memperhatikan permisalan ini dan memperhatikan keadaan semua kelompok dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah serta ahli kalam yang mendekati ahlu sunnah seperti Karramiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari apa-apa yang telah ditempuh oleh para sahabat dan ahlul hadis. Dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar, niscaya orang yang berakal akan mendapat di bawah mereka lah atau firqah-firqah tersebut. Yang dimaksud dalam permisalan ini yang diumpamakan oleh Rasulullah, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Hatta kelompok yang dikatakan oleh ahlu sunnah wal jamaah, ada kelompok ahlul kalam yang mendekati ahlu sunnah. Ya, seperti Kullabiyah, Asy'ariyah ya, atau Asy'ariyah. Ya, mereka memiliki penyimpangan. Mereka memiliki penyimpangan seperti halnya dalam masalah nama-nama Allah dan sifatnya misalnya. Mereka mentakwil sebagian sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Ya. Mereka mentakwil sebagian sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Adapun Jahmiyah, mereka menafikan seluruh nama-nama Allah dan sifat. Lalu bagaimana Allah? Allah ya tanpa nama dan sifat. Karena kalau Allah memiliki sifat berarti seperti makhluk, kata mereka. Ya. Kemudian ada Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan nama-nama Allah azza wa jalla seluruhnya. Ya. Menafikan nama-nama Allah azza menetapkan nama-nama Allah azza wa jalla seluruhnya. Ya. Dan menafikan sifat. Ya. Adapun Asy'ariyah atau Asy'ariyah menetapkan nama-nama Allah azza wa jalla, akan tapi mereka menafikan mentakwil sebagian sifat Allah atau menetapkan sebagian sifat saja. Ya. Ini diantara penyimpangan pada diri mereka. Tapi ahlu sunnah mengatakan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang paling dekat dengan ahlu sunnah, tapi bukan ahlu sunnah. Ya. Yang paling dekat. Ya. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, wajibnya kita menetapi manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah firman Allah, wa may yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Dan barang siapa menentang Rasul ya, setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, yakni para sahabat. Ya. Karena mukmin yang pertama kali pada saat itu adalah para sahabat. Ya. Siapa yang mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, yaitu jalannya para sahabat, ya. Nuwallihi ma tawalla. Ya. Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Tentu ketika kita membahas dalil-dalil seperti ini, tidak ada
tidak ada niat atau tidak ada niat untuk kemudian mengkafling surga atau mengatakan merasa paling benar sendiri, tidak. Justru ini ketika kita membahas ini adalah yang pertama kali agar kita waspada, agar kita hati-hati untuk diri kita sendiri tentunya. Untuk diri kita, agar jangan sampai kita keluar dari jalannya orang-orang yang beriman, yakni para sahabat. Karena konsekuensinya ketika kita keluar dari jalan orang-orang yang beriman, yakni para sahabat, konsekuensinya Allah Azza wa Jalla akan biarkan kita dalam kesesatan. Ya. Dan akhirnya masuk ke dalam neraka, waliyadu billah. Ya. Kita tidak mengkafling surga lah. Ya. Justru kita meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa dipastikan dengan surga atau neraka dari seorang ahli kiblat, ya, kecuali yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya, maka kita sama. Ya, kita sama. Artinya kita tidak ada jaminan, ya, kecuali jika kita wafat di atas dinul Islam. Itu baru. Ya, semua kita yang masih hidup, ya, semuanya masih ada dalam tanda tanya besar. Ya. Kalau sudah mati baru selesai urusan. Ya. Dan itulah kenapa Allah Azza wa Jalla menjadikan yang menjadi tolak ukur adalah akhir, agar kita tidak tertipu dengan amal kita. Sebesar apapun di awal, ya, jika akhirnya buruk, maka itu tidak memberikan manfaat. Waliyadzubillah. Ya. Makanya kalau kita memperhatikan bagaimana kondisi saat ini, ya, artis fulan pindah agama. Ya, artis fulan pindah agama. Ini mengerikan, ya. Mengerikan betapa dunia telah membuat mereka, ya, kemudian membenarkan semua agama. Ya. Syaitan bermain di situ. Ya. Dengan berbagai macam cara mereka membuat kemudian dia ragu-ragu tentang agamanya yang hak ini, Islam. Waliyadzubillah. Tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa seorang hamba daripada musibah yang menimpa agamanya. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Jalannya kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat. Ya. Keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat, inilah jalannya orang-orang yang beriman, jalannya kaum mukminin. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika turunnya wahyu tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat ketika itu. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Ya. Rasul beriman kepada yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang yang beriman. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Ya. Wajib kita, ya, kembali kepada pemahaman para sahabat karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang syariat ini setelah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada syubhat yang sering kita dengar ketika kita sering mengatakan kembali kepada pemahaman para sahabat, kembali kepada pemahaman para sahabat. Kemudian dia mengatakan, iya, pemahaman para sahabat, tapi kan juga melalui perkataan para ulama atau diajarkan oleh para ulama sampai kepada kita. Nah, siapa bilang kita tidak mengkaji perkataan para ulama, atau siapa bilang kita tidak belajar kepada para ulama? Kita belajar kepada para ulama. Tapi ulama yang betul-betul mengikuti jejak salafus saleh. Dan itu ada setiap zaman, ya, setiap tempat, setiap zaman. Dan itulah cara Allah Azza wa Jalla menjaga kemurnian agama ini. Ya. Jadi jangan disangka kita tidak mengikuti ulama di dalam memahami ayat.
mengikuti kita, ya, mengikuti. Karena Islam sampai kepada kita dengan sanad. Dan bisa kita buktikan mana sanad yang bersambung dengan kepada Rasulullah, mana yang tidak. Ahlul hadis itu jagonya dalam sanad. Ahlul hadis itu ahlu sunnah. Melalui mereka lah Allah Azza wa Jalla jaga kemurnian agama ini. Itu. Makanya di antara nama ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlul hadis, ahlul athar. Karena mereka yang paling perhatian dengan kemurnian ya agama Islam, atau sangat memperhatikan kemurnian agama Islam, sehingga mereka akan bertanya kepada ya orang menyampaikan hadis ya ketika terjadi penyimpangan tersebar bid'ah, maka mereka mengatakan sammulana rijalakum, ya sebutkan kepada kami rijal-rijal kalian, sanad kalian, kamu mendengar dari siapa, gurumu mendengar dari siapa, dan seterusnya. Kemudian mereka teliti, wah ini kadzab, wah ini saduq, wah ini siqah, dan seterusnya dalam ilmu mustalah hadis. Ya, jadi ahlu sunnah memiliki standar untuk mensahihkan dan mendhaifkan hadis atau menolak hadis, punya standar. Ya. Dan demikian Allah Azza wa Jalla menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Kata para ulama, ya di antara dan termasuk bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran adalah dengan menjaga hadis Nabi atau sunnah Nabi. Karena Al-Quran butuh kepada bayan atau tafsir dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah jaga ya hadis-hadis Nabi dengan memberikan taufik kepada para ulama hadis untuk melakukan perjalanan berbulan-bulan untuk mencari sebuah hadis yang sahih. Ya. Jadi jangan dikira kita tidak belajar kepada para ulama. Belajar kepada para ulama dan sampailah perkataan para sahabat kepada kita. Terbukukan ya. Hadis-hadis Nabi pun terbukukan dengan baik. Ya. Baik. Kemudian dalil yang keempat ikhwah dari Al-Qur'an ya. Firman Allah was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Ya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Allah, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi mereka para sahabat adalah kaum yang telah mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Ya. Ayat ini sebagai hujjah manhaj sahabat karena ia merupakan dalil. Ya. Maka pengikutnya berhak mendapatkan keridhaan juga. Ya. Orang yang mengikuti manhaj para sahabat juga berhak mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya. Oleh karenanya mengikuti mereka wajib atas orang alim maupun orang awam. Ya, sebab kewajiban orang yang alim adalah mengikuti dalil. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Ya. Andai kata tidak demikian, ya, maka ia berhak mendapatkan hukuman, yakni
andai kata tidak mengikuti ya apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, maka dia berhak mendapatkan hukuman dan tidak berhak mendapat keridhaan, ya. Jika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka wajib kita mengikuti manhajnya para sahabat di dalam beragama, ya. Ini dalil-dalil dari Al-Quran, ya. Adapun dalil-dalil dari as-sunnah, di antaranya yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ya. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini, jadi masa para sahabat. Kemudian yang setelahnya tabi'un, kemudian setelahnya tabi'u at-tabi'in. Inilah zaman keemasan Islam, ya. Zaman keemasan Islam di mana ya Islam masih murni atau tidak banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, ya. Maka kita wajib mengikuti jalannya mereka, sesuatu yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyiyan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin atau khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, ya. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat, ya, kepada pemimpin meskipun pemimpin tersebut adalah seorang budak dari Habasyi. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah diberikan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sunnah beliau dan sunnah khulafa ar-rasyidin, ini para sahabat, menjadi satu. Tamassaku biha, ya. Rasulullah tidak mengatakan tamassaku bihima, tapi tamassaku biha, ya. Untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidin atau para sahabat secara umum. Peganglah atau gigitlah dia dengan gigi geraham. Nah, setelah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau, maka beliau memperingatkan lawannya, lawan daripada sunnah, yaitu bid'ah, ya. Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini Rasulullah yang mengatakan, ya. Bid'ah, yakni permasalahan yang baru dalam agama, adalah kesesatan seluruhnya, ya. Kemudian ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi almillah sataftariqu ala 73 72 fil nar wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah, ya. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah, ya. Al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, kulluhum finnar illa millah wahidah ma ana alaihi wa ashabi, ya. Semuanya, ya, tersebut, semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Lafadznya sangat jelas, ya, sangat sharih, ya. Bagaimana agar kita selamat dari azab Allah tabaraka wa taala, yaitu dengan mengikuti manhajnya Nabi dan para sahabatnya.
Dan antum bisa lihat di situ di footnote derajat hadis hasan, ya. Hasan dan diriwayatkan oleh banyak ahlu hadis, ya. Tapi kemudian dalil-dalil dari penjelasan para ulama. Penjelasan para ulama. Di antara yang pertama Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i wafat tahun 157 Hijriah. Lihat, tahun 157 Hijriah. Perkataannya sampai kepada kita, ya. Di tahun 1444 Hijriah, ya. Ini, ya, merupakan pertolongan Allah Azza wa Jalla atau cara Allah Azza wa Jalla untuk menjaga kemurnian agama ini, ya. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, "'Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Ya. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan athar man salaf, ya. Asar salafus salih, ya. Meskipun manusia menolakmu, wa in rafadakan nas, meskipun banyak manusia yang menentangmu, ya, meskipun banyak manusia yang menolakmu, wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan jauhi olehmu pendapat-pendapat manusia, wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun pendapat tersebut dihiasi dengan perkataan yang indah, ya, meskipun ucapannya kelihatannya bijak, ya, kelihatannya bijak, kelihatannya tidak menyalahkan, ya, tidak ada yang disalahkan, ya. Kan seperti itu, orang sukanya seperti itu. Kalau dia tidak paham tentang manhaj, ya, seolah-olah orang yang seperti ini adalah orang yang bisa menyatukan, ya, umat Islam dengan berbagai macam akidahnya, dengan berbagai macam keyakinannya, ya. Padahal tidak demikian, ya. Wa iyyaka wa ara'a rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul, ya. Kemudian perkataan Imam Fudail bin Iyad, wafat tahun 187 Hijriah. Beliau mengatakan, "Ittabi' turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dhalalah wa la taghtar bi kasratil halikin." Ya. Ikutilah jalan-jalan petunjuk, yaitu sunnah. Wa la yadurruka qillatus salikin, tidak membahayakanmu sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Jadi walaupun yang menempuh jalan ini sedikit, ini tidak akan membahayakan, ya. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah, dan jauhi dirimu dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bi kasratil halikin, dan janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh jalan kebinasaan. Jangan tertipu, ya, dengan banyaknya orang yang ikut jalan tersebut, karena kebenaran tidak bisa diukur dengan banyaknya pengikut, ya. Jangan tertipu. Wala taghtar bi kasrati al-halikin. Kemudian perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, wafat tahun 251 Hijriah. Beliau mengatakan, "Usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah." Prinsip-prinsip sunnah atau akidah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah, ya. Berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, ya. Makanya ada sebuah kaidah di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau seandainya itu adalah kebaikan, niscaya para sahabat telah mendahului kita untuk melakukan kebaikan tersebut, karena mereka adalah manusia yang paling bersemangat terhadap kebaikan. Maka ketika mereka tidak melakukannya, ya, cukup bagi kita sebagai hujjah atau sebagai alasan untuk meninggalkan perbuatan tersebut, ya. Nah,
Dari penjelasan tersebut di atas, ahlu sunnah meyakini bahwa kemaksuman dan keselamatan hanya ada pada manhaj salaf. Ya, kemaksuman dan keselamatan hanya ada pada manhaj salaf. Ya. Dan bahwa seluruh manhaj yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih adalah menyimpang dari as-sirat al-mustaqim, dari semua yang telah kita bahas dari Al-Quran, kemudian hadis dan juga perkataan para ulama, sampailah pada kesimpulan ini. Ya. Karena kebenaran itu hanya satu, ikhwah. Kebenaran itu hanya satu, yaitu yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa yang kita pahami dahulu, ya, dari membenarkan semua, ya, kelompok, membenarkan semua golongan ini harus kita tinggalkan, ya. Karena kelompok-kelompok yang selain berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat mesti ada penyimpangan, sedikit atau banyak, sedikit atau banyak, itu mesti, ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Lawan hidayah apa? Lawan hidayah dhalalah, kesesatan. Ya. Dengan tingkatan kesesatan yang berbeda-beda, ya. Penyimpangan itu sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari manhaj salaf. Kebenaran yang ada pada mereka juga sesuai dengan kadar kedekatan mereka dengan manhaj as-salaf. Ahlu sunnah meyakini bahwa generasi akhir umat ini hanya akan menjadi baik dengan apa yang menjadi baik generasi awalnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik, ya, bin Anas rahimahullah, ya, jika kita ingin baik, ya, ini generasi akhir, kita ini generasi akhir. Jika kita ingin baik, maka tempuhlah jalan generasi awal umat ini, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, perhatian para ulama terhadap akidah salafus salih. Ya. Sesungguhnya para ulama mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap akidah salafus salih. Mereka menulis kitab-kitab yang banyak sekali untuk menjelaskan dan menerangkan akidah salaf ini, serta membantah orang-orang yang menentang dan menyalahi akidah ini dari berbagai macam firqah dan golongan yang sesat. Karena sungguhnya akidah dan manhaj salaf ini dikenal dengan riwayat yang bersambung yang sampai kepada imam-imam ahlu sunnah dan ditulis dengan penjelasan yang benar dan akurat. Ya, inilah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan yang lain. Ya, ketersambungan sanad, kekuatan sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Bahkan bukan hanya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pun demikian perkataan para ulamanya. Perkataan para ulama juga ditimbang dengan sanad. Ya. Karena kita takut menyandarkan sesuatu kepada seorang yang bukan perkataannya. Ya, berdusta atas nama sahabat misalnya. Kita khawatir. Ya. Apalagi berdosa atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diancam dengan tempatnya di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Takut, ya, sehingga sangat-sangat, ya, selektif dalam menerima dalil, ya, atau menerima hadis. Adapun untuk mengetahui akidah dan manhaj salaf ini, maka kita bisa melihat yang pertama, penyebutan lafaz-lafaz tentang akidah dan manhaj salaf yang diriwayatkan oleh para imam ahlul hadis dengan sanad-sanad yang sahih. Ya. Ya. Penyebutan lafaz-lafaz tentang akidah dan manhaj salaf yang diriwayatkan oleh para imam ahlul hadis dengan sanad-sanad yang sahih. Kemudian yang kedua, yang meriwayatkan akidah dan manhaj salaf adalah seluruh ulama kaum muslimin dari berbagai macam disiplin ilmu, ahli usul, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, dan yang lainnya. Ini merupakan bukti yang kuat, ya,
tentang kebenaran manhaj as-salaf, ya. Sanad-sanad yang meriwayatkan tentang akidah dan manhaj salaf diriwayatkan oleh para imam ahlul hadis yang dengan sanad yang sahih. Ya. Jangan tertipu dengan syubhat sebagian orang, ya, atau sebagian thariqah sufiyah yang mengatakan kalian belajar dari mayit ke mayit. An fulan, mereka sudah menjadi mayit. Sedangkan kami belajar langsung dari yang maha hidup, Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kesesatan, ini kedustaan. Ya. Yang langsung belajar dari Allah tabaraka wa ta'ala menerima itu hanyalah para nabi dan rasul. Ya, wahyu itu pun melalui malaikat Jibril, ya. Bukan langsung kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tapi melalui malaikat Jibril sampai kepada para rasul, baru disampaikan kepada para pengikutnya, para sahabat, dan sampailah kepada kita. Ya. Kalau seperti itu, maka nanti tidak ada orang yang yang ingkar kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah ghaib. Ya. Allah ghaib. Ya. Itu merupakan ujian bagi kita. Ya. Dengan demikian akidah dan manhaj salaf ini diriwayatkan oleh para ulama dari berbagai disiplin ilmu secara mutawatir, ya. Dari ahli usul, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, dan yang lainnya. Bahkan ada seorang ulama yang masyhur, ya, di tengah-tengah ulama lainnya, bahkan diakui, disegani oleh kawan dan lawan, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dikatakan oleh para ulama beliau, ya, salah satu ulama yang menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, ya, menguasai seluruh disiplin ilmu, ya, dari akidah, tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fikih. Beliau rahimahullah taala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini beliau sangat tidak disukai oleh ahlul bid'ah, ya, karena, ya, bantahan-bantahan beliau terhadap syubhat, ya, mereka. Wabillahi taufik. Mudah-mudahan ikhwas sekalian, dengan kajian yang singkat ini, ya, kita semakin kokoh dan semakin yakin dengan kebenaran manhaj as-salaf, ya, manhaj as-salaf. Apalagi di akhir zaman ini, ya, dikatakan oleh para ulama tidak cukup bagi seorang mengatakan ana muslim, karena Rafidhah juga mengatakan ana muslim, ya, Jahmiyah juga mengatakan ana muslim. Maka untuk membedakan, ya, antara satu dengan yang lainnya, perlu di sana ada identitas khusus, ya, yang menunjukkan dia, ya, berada di atas Islam yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang diistilahkan dengan salafi, ya, ana muslimun salafi. Ya, ini dikatakan oleh para ulama tidak mengapa kita menampakkan, ya, identitas sebagai seorang salafi, yakni mengikuti jejaknya atau manhajnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Biarlah mereka mengatakan, ya, kita demikian dan demikian, itu tidak memberikan pengaruh dan bahaya kepada kita. Yang penting kita terus jalan, terus kita istiqomah di atas jalan ini sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan kita di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwas sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang kelima, yang merupakan inti, ya, atau inti daripada kitab ini, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.